capresnya tidak bagian dari oligarki. Oh, itu satu. ini udah kisi-kisi pertama nih. Ya, itu kisi pertama. Ya kan. Yang 2 tahun lalu saya sudah pernah mengeluarkan statement itu bahwa kok rasanya negara ini sudah dikelolanya bukan seperti mengelola sebuah negara gitu loh. Tapi Seolah-olah pakai gaya premanisme. Gitu loh. Nah, jadi seolah-olah ini ada satu kelompok yang dikendalikan oleh kelompok tertentu yang bisa melakukan segala yang diinginkan. Ya, jadi ini tolong media, Tawa Media harus tahu nih, ini ada orang yang mencoba mencatut nama Istimewa 2019. Oke, dia mau dapat imbasan. Nah, tadi Ustaz Edi nanya waktu kita masih ngobrol-ngobrol biasa, apa perlu Istimewa? Nah, pertanyaan cantik, keren. Cuman saya sudah dapat cluenya, jadi bukan cuman isu, langsung bertanya 2 kelompok pada saya. Orang yang punya kepentingan dalam Pilpres, apakah benar bahwa keputusan Istimewa 2019 itu masih berlaku? Waduh, saya bilang, ini kalau ada orang mau berangkat, mau malsuin tiket ini. Tiketnya kada luar. Udah nggak ada luar, sama dipakai juga. Oke, kita bicara ini mau nggak mau tahun-tahun panas, tahun-tahun politik yang, sorry kalau istilah saya mungkin kurang tepat. Ini semua berebut suara umat Islam. Indonesia 270-80 juta jiwa, 84% umat Islam, berarti ada sekitar 220 juta. Katakanlah yang diperebutkan 100 juta aja, jackpot itu. Gimana Ustaz Yusuf Marta melihatnya begini? Ya, jadi memang ini kan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, di mana negara Indonesia ini berpenduduk mayoritas umat Islam. Nah, sekarang untuk menghadapi Pilpres 2024, ini ada 3 kontestan, atau 3 pasang kandidat lah ya, paslon lah, capres, cawapres. Nah, 3-tiganya juga pasti nanti ada pemilih-pemilih dari umat Islam. Nah, tinggal sekarang umat Islam, keumatan yang lebih besar ini akan kemana? Nah, ini yang lebih penting untuk kita elaborasi, kita diskusikan. Karena pengalaman-pengalaman 2019, mau tidak mau, itu terlihat sekali. Di mana kelompok umat Islam itu berada, dan di mana kelompok yang tidak bersama keumatan berada. Gitu. Jadi insya Allah di 2024 ini, ya kita boleh dikatakan di mana-mana kita ada, tapi di mana yang lebih kualitasnya lebih tinggi nanti. Di antara begitu. 3 calon itu ya. 3 calon. Kriteria utama adalah mereka yang bersedia dengan kepentingan umat Islam atau bagaimana? Ya, yang jelas gini. Yang pertama adalah satu, tidak bagian dari capresnya, tidak bagian dari oligarki. Itu satu. Ini udah kisi-kisi pertama nih. Ya, itu kisi-kisi pertama. Ya kan. Yang kedua, bagaimana keberpihakan kepada masalah-masalah yang terjadi saat ini, ya kan, yaitu mengenai bagaimana carut marutnya, mengenai perekonomian, hutang negara dan lain-lain sebagainya. Sampai mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan di beberapa permasalahan ya, apakah itu di aparat atau di mana, itu sudah bukan rahasia lagi ya, hari demi hari terus menerus. Nah, penyimpangan itu maksudnya kecurangan ya? Ya, terjadilah segala macam lah ya, dari mulai 2019 sampai ke sini, seperti kemarin yang lagi hangat ya, masalah yang terakhir itu adalah masalah Rempang, habis Rempang muncul lagi masalah baru ya kan, masalah-masalah putusan MK dan lain sebagainya. Nah, ini mau kemana arah negara ini kalau terus-terusan dikelola dengan model begini, gitu loh. Maaf Bang Edi, 2 tahun lalu saya sudah pernah mengeluarkan statement itu bahwa kok rasanya negara ini sudah dikelolanya bukan seperti mengelola sebuah negara gitu loh. Tapi seolah-olah pakai gaya premanisme, gitu loh. Nah, jadi seolah-olah ini ada satu kelompok yang dikendalikan oleh kelompok tertentu yang bisa melakukan segala yang diinginkan di negara ini. Termasuk mengancam? Segala macam. Mengancam secara individu, merubah konstitusi, merubah undang-undang. Semuanya diacak-acak, tidak karu-karuan. Sampai di puncaknya. Nah, ini kita tinggal tunggu.
Di mana runtuhnya ini nanti? Waduh, ya itulah. Jadi saya memang minta beliau Ustadz Yusuf Martak ini untuk ngobrol soal ini kali ini karena pengalaman 2019 khususnya, kemudian di DKI 2016 ya. 2016 ke 2017 ya. Itu suara umat Islam itu sangat menentukan ya. Walaupun 2019 kita tahu akhirnya dikalahkan di Mahkamah Konstitusi yang ketuanya sudah Anwar Usman juga ya. Nah, makanya beliau ini kan bisa dianggap sebagai merepresentasikan, kalau saya bilang poros Petamburan ya, yang dibilang tadi. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang, boleh disebut apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Martak inilah kurang lebih bersesuaian dengan suara Habib Rizik Syihab. Insyaallah. Begitu ya. Mohon maaf kalau saya berlebihan, tapi itu kurang lebih seperti itu faktanya. Dan sampai hari ini umat Islam masih menunggu tetap. Kalau kita baca WA segala macam, kita tetap tunggu komando IB. Imam besar gitu. Tetap taat, tegak lurus pada IB dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini Ustadz Yusuf Martak, pengalaman buruk kita ya. Jadi apa yang harus kita betul-betul waspadai, hati-hati agar tidak sampai seperti keledai lah. Keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. 2 kalinya. Yang boleh hanya keledai. Itu pun dia nggak mau. Itu pun nggak mau. Kalau kita kejadian lebih bodoh lagi. Nah, itu apa yang harus kita waspadai betul-betul? Jadi begini, Ustaz. Kita ini kan punya pengalaman di 2016, 2017 yang sempat Ustaz tadi Pilkada DKI maksudnya ya. Pilkada DKI, dan yang paling krusial dan menyakitkan adalah Pilpres 2019. Nah, itulah kenapa jauh-jauh hari ya kan Habib Rizik sudah menyampaikan bahwa jangan buru-buru, tunggu komando, ya kan? Satu komando. Bukan Habib itu dalam arti kata segala sesuatu harus apa keputusan dia atau keputusan tripilar lah ya, FPI, GNPF 212, tidak. Tapi karena apa? Kita sedang melakukan kajian, sedang mendalami sejauh apa ini, mau kemana ini arah ini, mau dibawa negara ini, siapa yang menjadi kontestan, ya kan? Contoh dari awal, kalau kita salah, kita terjebak. Awal-awal oke lah, kalau yang 2 memang belum pernah ada tanda-tanda siapa cawapresnya. Oke, kalau yang Anies kan sudah ada tanda-tanda waktu itu AHY, ya kan? Yang mana frustasi akhirnya sekarang lebih frustasi lagi keadaannya kan. Saya kasihan gitu Ustaz ya. Anak presiden 2 periode, ya kan? Terus dia sekarang sudah masuk di dalam satu gabungan koalisi, di situ dia bukan apa-apa, ya kan? Ya mungkin nanti entertain lah jadi menteri atau apa, itu oke lah. Kita tidak mau terlalu dalam membicarakan itu hak orang dan privasi orang masing-masing. Tapi sekarang kita mau bicara nih tentang kemana nanti keumatan ini. Nah, disinilah yang kita akan putuskan. Nanti mungkin kita akan mengadakan istimewa ulama. Akan ada lagi? Iya, insya Allah. Yang kelima ya, boleh nggak? Iya, beda Ustaz. Beda ya. 2019 itu sudah selesai 4 kali. Iya, jadi ini tolong media, media harus tahu nih. Ini ada orang yang mencoba mencatut nama istimewa 2019. Dia mau dapat imbasnya. Tadi Ustaz Dedi nanya waktu kita masih ngobrol-ngobrol biasa, apa perlu istimewa? Nah, pertanyaan cantik, keren. Cuman saya sudah dapat cluenya. Jadi bukan cuman isu, langsung bertanya 2 kelompok pada saya. Orang yang punya kepentingan dalam Pilpres, apakah benar bahwa keputusan istimewa 2019 itu masih berlaku? Waduh, saya bilang, ini kalau ada orang mau berangkat, mau malsuin tiket ini. Tiketnya kada luar. Udah kada luar, sama dipakai juga. Gila kan? Nah, di sini yang kita mau selamatkan suara umat satu. Marilah umat ini mengingat, ya kan, siapa yang pernah menjadi pengkhianat, ya kan, siapa yang pernah jungkir balik kita dukung habis-habisan, dari mulai ulama, para habaib, emak-emak kita semua, ya kan, pernah sampai mengadakan acara di GBK penuh full. Saya hadir itu. Nah, apakah ada kita terima biaya Rp1? Tidak, tapi semua adalah kerja umat. Itu kan hal yang mustahil kalau tidak punya keinginan hero yang kita memang kita punya gitu dalam arti kata. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2024. Itulah yang saya maksud, bahwa kemana suara umat. Cukuplah sekali, ya kan? Nah, kalau saya melihat ini di 2024, kalau bukan Amin ya menurut saya nih ya, maaf ya, bukan saya fanatik Amin, tidak, belum ke situ. Amin tuh Anies Mohaimin ya? Ya, kurang lebih. Ini akan terjadi permasalahan prahara yang lebih besar dari 2019 dan tidak bisa dikaitkan lagi dengan kita. Maksudnya apa ini? Maksudnya praharanya apa maksudnya? Nah, prahara satu, misal yang menang yang sini. Yang sini tuh yang mana? Misal katakan Prabowo sama Gibran. Sama Gibran.
apakah kalkulasi atau prediksi orang ini semuanya meleset bahwa Gibran akan mengawal Prabowo sampai selesai satu periode, atau tanda tanyanya besar. Jalan, ya? Iya, wallahu a'lam. Kalau di tengah masih bagus, 2,5 tahun. Nah, ini kan itu satu. Tentu saja. Ya, karena apa saya bilang di sini ini kita harus, umat ini harus tahu, harus ingat bagaimana keterjadian yang sudah dialami. Kriminalisasi, ulama dipenjarakan. Saya salah satu korban, bukan ulama, tapi korban. Antum cuman bicara saja masalah gendong anak, diproses dengan kilat ekspres, dipenjarakan, iya kan? Iya. Tokoh-tokoh dipenjarakan, iya. Tanpa ada orang cuman bilang saya baik-baik saja, dipenjarakan. Habib Rizik yang kayak begitu, yang dimana umatnya banyak puluhan, ratusan ribu bahkan jutaan, tidak dihormati, dipenjarakan. Ini yang harus umat jangan lupa. Iya kan? Nah, itu satu sisi, belum sisi yang lain. Nah, bagaimana menumpuk utang, bla bla dan lain sebagainya. Ini kan kita akhirnya bicara soal kinerja presiden sekarang dalam 9 tahun terakhir. Ya, ada memenjarakan aktivis, ulama, utang luar biasa, rempang dan sebagainya. Ya kan? Kita dalam skop yang besar jangan mengulang seperti ini. Kan begitu dong? Betul. Nah, padahal dua kandidat yang lain itu berkali-kali bikin statement mendeklar saya penerus Pak Jokowi. Kami penerus Pak Jokowi. Ini gimana nih? Apakah dengan begini saya bisa nggak bertanya sambil menyimpulkan atau menyimpulkan sambil bertanya? Berarti sudah hampir pasti Petamburan akan mengarahkan umat untuk memilih capres wapresnya adalah Amin. Saya keliru nggak? Nggak keliru. Enggak, karena kenapa saya bilang tidak? Karena gini, Ustaz, orang pandai belum tentu cerdas. Iya kan? Kalau tidak mau dibilang ini hanya cuman meneruskan, iya kan? Kepemimpinan oligarki, jangan bawa jargon-jargon. Meneruskan dong. Dia cerdasnya Amin, perubahan. Nah, apa yang terjadi? Dia udah aman dulu. Nah, tapi ini yang satu mulai menyalahkan rezim yang sekarang. Nah, sementara dia yang jadikan, dia yang ngangkat, dia yang ngusung, dia yang gendong, iya kan? Terus semua kabinetnya, beberapa kabinetnya juga menteri-menterinya dari partai PDI juga, tapi di situ dia menyatakan bahwa cawapresnya menyatakan akan memberantas pengkhianatan di pemerintahan yang lama. Nah, itu sama aja nunjuk mukanya sendiri dong, Ustaz. Jadi ini rakyat ini mau dibawa kemana? Dibodoh-bodohin terus. Ini menarik. Gitu. Orang yang cerdas belum tentu, orang pintar belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas kalau jadi orang. Cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukamnya Joko Widodo dalam soal penegakan hukum ya. Cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukamnya Jokowi. Iya. Dan prestasinya yang saya kagum satu, spektakuler. Apa tuh? Top, nggak ada duanya. Membubarin PPI. Udah itu doang. Lainnya yang 300 triliun apa semua sampai terakhir seperti Yassin Limpo dari Nasdem belum diperiksa sudah dibilang sudah tersangka. Iya. Ini gimana? Cuman orang terus cepat dikemas seolah-olah dia mewakili NU, mewakili Madura. Enggak juga sih. Saya baca di YouTube banyak orang Madura mengklaim tidak mewakili. Oke lah, kita tidak mau mempermasalahkan. Saya hanya cuma mengulang, merimain lagi supaya umat ini tidak lupa dengan sejarah-sejarah yang sudah lalu di 2019, ya kan, siapa yang meninggalkan, siapa yang melupakan waktu kita berjuang di 2019, yang meninggal banyak, yang ditahan banyak, Habib sampai dikejar-kejar, sampai lari ke luar negeri, dan lain sebagainya, tidak bisa pulang, dan lain sebagainya, sudah numpuk nih, sangat besar kesalahan dan dosa-dosanya, plus pemerintahan yang sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Nah, kalau ini tidak cermat umat, bisa kejeblos saat masuk lubang yang kedua kali. Oke. Gitu. Nah, kalau kisi-kisinya sudah begitu jelas, orang Jawa bilang tertawelo-welo ya, terang benderang seperti itu, pertanyaan saya kembali ke soal tadi, apa masih perlu istimewa ulama? Sementara suaranya sudah semakin jelas begitu, dalam konteks apa lagi diperlukan istimewa ulama ini? Ya, jadi gini, balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Pertama, Habib Rizik dan kita ini tidak mau menyampaikan segala sesuatu yang seolah-olah kita putuskan sendiri. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kita mengadakan istimewa itu supaya menampung dan merangkum semua masukan dan usulan-usulan tadi. Nah, apakah calon yang A ini layak untuk dipilih atau diusung lagi? Apakah ini sudah dianggap
sebagai pengkhianat. Nah, yang ini apakah sudah dianggap layak atau masih dianggap ini sebagai penerus rezim yang bagian rezim yang lama, yang otoriter dan bla bla. Nah, ada satu lagi calon, apakah kombinasi kedua calon ini kan masih kombinasi, Ustaz. Iya kan, satu yang dulunya didukung oleh keumatan. Jadi begini, saya cuma mau menyampaikan, ya. Jadi khususnya kepada kandidat capres yang namanya Anies Rashid Baswedan, ya kan? Anies tidak boleh terlalu lama membiarkan jarak atau dia merasa kurang memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa di belakang dia masih banyak jutaan bahkan puluhan juta yang akan mendukung, yaitu dari keumatan. Karena apa? Biar bagaimanapun keberhasilan Anies di 2019 itu 2017 itu adalah pasti hasil karya umat, betul, yang bersama Habib Rizik dan umat yang lainnya setelah adanya penista agama Al-Maidah 51. Ya, nah, jadi dalam hal ini kita jangan kalah framing. Jangan kita risih dengan kata-kata identitas, radikal, kanan. Jangan. Yaman. Dia takut. Karena apa? Setelah Amin ini sudah bisa menggandeng, setelah Anies ini sudah diusung oleh Nasdem, iya kan? Ya, partai yang tadinya di koalisi bersama PKS yang ada di oposisi, muncul PKB. Ya, ini kan menarik itu. PKB juga bagian dari oposisi. Sebelumnya, iya kan? Tapi insya Allah ya, saya anggap PKB kembalilah kepada jalan kembali ke jalan yang benar. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ya. Nah, dari dalam hal ini, kalau ini masuk lagi nanti keputusan dari Istimewa di mana keumatan akan mendukung Amin, saya tidak tahu lagi, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau perlu setelah Istimewa pemilu sudah boleh diadakan. Saya pikir jadi saudara-saudara, penjelasan panjang lebar dari Ustaz Muhammad Martak ini menjelaskan kepada kita sekali lagi betapa mohon maaf kalau saya dianggap berlebihan lagi, menunjukkan bagaimana bijaksananya seorang Habib Rizik Syihab. Walaupun beliau tahu persis bagaimana umat menunggu-nunggu arahannya, komandonya, tapi beliau tidak ingin memutuskan sendiri, ya kan ya? Betul. Dengan namanya juga istimewa ulama berkumpul untuk beristimewa, untuk bersepakat, ya. Betul. Nanti mungkin ada perwakilan minimal ya. Dari daerah. Belum ya, 2-3 orang ya. Kalau yang 2000 yang istimewa ulama pertama kan 1.500 yang ada dari beberapa daerah. Antum kan? Saya wakil ketua. Wakil panitia. Insya Allah terulang lagi, Ustaz. Iya. Jadi bagus sekali. Nanti kalaupun jadi keputusan, itu keputusan umat Islam yang diarahkan oleh ulama, bukan hanya oleh seorang Habib Rizik Syihab. Ya. Dan itu tanda kutip, menurut versi saya, membuat posisi umat Islam di hadapan capres yang didukung sangat kuat. Dulu kita punya namanya fakta integritas dengan Prabowo. Betul. Jadi tidak memberikan cek kosong terserah lu mau ngapain. Betul. Ya kan? Betul. Dulu ada 17, nanti mungkin saya nggak tahu istimewa kan. Oke, capres yang kami dukung harus begini. Itu tugas dia untuk melaksanakan ketika dia terpilih. Bagaimana? Persis. Jadi saya masih ingat ada 17 poin, 16 poin untuk agama dan negara. 16 poin. Jadi tidak ada satupun permintaan jabatan, posisi, dan lain sebagainya. Yang ke-17 berjanji akan memulakan Habib Rizik. Permintaan yang sangat normatif. Tanpa dipulangin, pulang sendiri kok. Kalau presidennya berganti. Saya akan jemput. Saya akan jemput naik pesawat dan saya setir sendiri pesawatnya. Ya, apalagi setir sendiri, timbul tenggelam di mana nggak tahu. Ya, saudara sekalian, memang kalau saya sebagai seorang warga negara melihat perkembangan 2019 ke sehari-hari ini, memang sorry banget ya, sakit hati juga. Sorry kalau saya melankoli, karena ya tadi emak-emak begitu rupa, ada yang mengerahkan menjual hartanya, asetnya, motornya, segala macam untuk memenangkan sang calon ini. Lalu tiba-tiba Grace Natali, siapa tuh? Mantan ketua umum PSI, mengatakan bahwa Pak Timbul ini menyesal dekat dengan kelompok kanan. Usah didengerin, Ustaz. Nggak, maksudnya dibuka gitu kan. Dan sebelumnya teman kita, Ketua Parmusi, Usama Hisam, dia bercerita
cerita 2-3 tahun yang lalu bagaimana Prabowo di depan ulama menggebrak meja. Ingat? Viral juga itu. Oh, yang acara di Sahid ya? Di Kertanegara apa? Mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak ikut itu. Viral sampai Usama pun dipanggil lagi oleh beberapa televisi untuk wawancara. Gebrak meja. Artinya memang orang ini tidak ingin diidentifikasi dekat-dekat dengan umat Islam, tapi suaranya dibutuhkan. Yeah. Dia perlu minta-minta gitu. Oke, Pak Yusuf Muhammad Marta sebagai penutup, apa yang harus kita umat Islam lakukan sambil menunggu istimewa dan setelah istimewa diputuskan? Ya, kita mohon doa restu dan kita mohon dukungan. Saya boleh tanya lagi sedikit? Ya, boleh, silakan. Kapan itu dilaksanakan? Insya Allah periode di bulan November lah, insya Allah. November. Mudah-mudahan ya. Nah, karena kita sudah membicarakan, mendiskusikan agar kita bisa sesegera mungkin memberikan energi yang besar untuk Amin. Oh, seandainya pilihannya akan ke situ. Gitu ya. Jadi benar-benar bahwa kita harus memecah kebuntuan antara framing kanan, framing kiri, framing atas, framing bawah, radikal ini palsu. Oh, oke. Iya kan? Kita belum pernah nginjek semut, belum pernah nyekek kucing, ini ada yang nyekek orang, ada yang nembak, ada yang bunuh orang 50 peluru. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Nah, ini sekarang saya balik bertanya. Anak-anak muda yang di pinggir jalan bawa senjata tajam, golok parang, nebas orang, membunuh orang. Itu masuk nggak kategori radikal ekstrim? Oh iya, harusnya ya. Kok aparat nggak bisa beresin itu? Iya, iya. Nah kita apa? Silet kita nggak pernah bawa, apalagi besok. Silet kita kalau dalam aksi itu nggak pernah bawa. Jadi ini bodoh semua. Yang nge-framing bodoh, yang kepercaya juga bodoh. Framing jahat memang ya. Framing jahat. Nah jadi inilah energi Saudara, ini. jangan kan bawa kelewang pedang, silet aja nggak bawa. Silet aja nggak pernah. Iya, Nah sementara itu kalau nggak di sini pindah lagi daerah mana. Loh ini malah lebih gila. Iya. Iya kan? Nah, jadi inilah yang akan kita persembahkan nantinya bahwa inilah suara umat akan memberikan dukungan kepada siapa. Nah, jadi karena apa? Kalau bagi saya, partai yang sudah lari sana, pindah sini, lari sana, pindah sini, dijembreng, diajak joget, diajak foto, sudah nggak ngerti saya. Saya nggak paham sudah. Sampai di mana itu harga dirinya, saya nggak ngerti. Pertanyaan saya satu, umatnya masih ada nggak? Dan yang gerbong kosong. Wallahu a'lam bishawab. Gerbong kosong. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saudara sekalian. Nah kalau kita ini masih utuh, masih unggul, Salah. masih unggul, Solid ya? Insya Allah, Insya Allah. Solid. Oke, saudara sekalian, saya kira sudah jelas arah. Beliau tidak lagi isyarat ya, sudah sebut-sebut amin. Yang bicara ini ketua GNPF loh, bukan tim relawan tim sesnya. Amin. Masuk nggak tim sesnya amin? Wallahu a'lam. Nggak pernah pusing saya mikirin itu ya. deh. Jadi harapannya nanti saya kira setelah istimewa memutuskan kita akan all out ya, berjuang untuk membawa Indonesia yang lebih baik ya. Kalau kita yakini Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan Amin, yang ini kita dukung. Insya Allah. Gitu kan? Betul. Jadi bukan aminnya, tapi untuk Indonesia-nya. Untuk Indonesia-nya, untuk umat Islamnya, gitu ya. Oke, setelah sekalian terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.